Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia setelah kemerdekaan atau Orde Baru. Yang dimana anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Parlina, sebagai moderator dan sekaligus juga penyaji. Yang kedua yaitu ada Aulia Rahmi, yang ketiga ada M. Fadil Setiawan, dan yang keempat ada Salwa Salsabila. Pembahasan pertama yaitu tentang adapun dasar hukum atau landasan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah di Indonesia setelah merdeka, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang dimana dalam undang-undang tersebut memuat tentang hal otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut, yang dimana di situ memuat tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Nah, mengenai otonomi daerah sendiri, undang-undang ini menganut sistem otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan di titik beratnya diletakkan pada daerah tingkat 2 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, dengan dititik beratkan pada daerah tingkat 2. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut diketahui bahwa secara desentralisasi, pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang diterapkan melalui prinsip stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Adapun tujuan yang tertera dalam undang-undang tersebut yang mengandung arti bahwa pemberian otonomi kepada suatu daerah perlu didukung oleh adanya faktor-faktor yang bersifat teknis administratif yang secara minimal dapat menjamin akan kemampuan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aulia Rahmi. Kepada Aulia Rahmi kami persilahkan. Baiklah, saya Aulia Rahmi akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Undang-undang yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menganut prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya, beberapa perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih banyak bersifat mendasar, sehingga memperlihatkan paradigma baru tentang pemerintahan daerah. Perubahan mendasar dimaksud antara lain, yang pertama, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang kedua, pembagian wilayah, yang ketiga, pembagian kewenangan antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, sistem otonomi daerah. Yang kelima, susunan pemerintahan daerah. Yang keenam, keuangan daerah. Yang ketujuh, mekanisme pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban, pemberhentian kepala daerah. Yang kedelapan, mekanisme pembinaan dan pengawasan. Yang kesembilan, prosedur penyusunan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Dan yang terakhir, keuangan daerah serta penyatuan tentang pemerintahan desa dan kelurahan dengan pemerintahan daerah. Itulah tadi pembahasan dari Aulia Rahmi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah akan dibahas oleh M. Fadil Setiawan. Kepada M. Fadil Setiawan dipersilahkan. Nah, di sini saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Dengan undang-undang ini, NKRI dibagi atas daerah provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten kota. Pemberian otonomi daerah menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang seluas-luasnya ialah bahwa daerah diberi wewenang untuk mengelola semua urusan pemerintahan kecuali urusan yang tetap dipegang pusat. Otonomi yang nyata ialah bahwa daerah diberi tugas kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh.
hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Implementasinya isi dan jenis ODA setiap daerah dapat tidak sama. Yang selanjutnya itu otonomi yang bertanggung jawab ialah bahwa daerah dalam menjalankan ODA-nya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian utama tujuan nasional. Dengan undang-undang ini, otonomi daerah provinsi lebih jelas dan luas, berbeda sekali dengan kondisi pada waktu memperlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kewenangannya terbatas. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan materi dari M. Fadil Setiawan. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yang dimana tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah akan dibawakan atau dipresentasikan oleh Salwa Salsabila. Kepada Salwa Salsabila dipersilahkan. Baiklah, saya Salwa Salsabila akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu sendiri dibagi atas daerah kabupaten atau kota. Sedangkan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan. Namun, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah 24 urusan konkuren wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, dan urusan lainnya. Dan 8 urusan konkuren pilihan, seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memuat tentang beberapa ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketiga, urusan pemerintahan. Yang keempat, keuangan daerah. Dan yang terakhir, peranan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan daerah. Hanya itu materi dari saya. Sekian, terima kasih. Dadah! Nah, itulah tadi pembahasan atau pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok penyaji, yang dimana dalam hal ini kami dapat menarik kesimpulan bahwa landasan atau dasar hukum peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah di Indonesia setelah Indonesia merdeka atau Orde Baru, yaitu ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang dimana dalam hal ini kami memberikan sedikit saran, yaitu kekhawatiran akan adanya disintegritas ketika munculnya otonomi daerah, maka perlu adanya upaya untuk merevitalisasi wawasan Nusantara yang berguna untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri setiap individu sehingga tidak terjadi disintegritas tersebut. Dalam hal ini bukanlah sebuah otonomi daerah ketika pemerintah daerahnya sendiri tidak aspiratif terhadap masyarakat di daerahnya. Dan dalam hal ini, dengan adanya upaya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan harus mampu untuk dapat membangun komitmen bersama dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan rumah tangga daerahnya sendiri. Nah, itulah pembahasan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kritik dan saran ataupun pertanyaan dari teman-teman kami persilahkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.